Diakuisisi oleh Ben Shao. Oleh karena itulah Ben Shao mengetahui kebenaran tentang kematian Kaisar Qin Chen. Dan dari saat itu Ben Shao juga telah mewarisi kekuatan Kaisar Qin Chen dan tentu saja ingin membalaskan dendamnya. Lalu mengungkap kebenaran kematiannya, mengungkapkan Peng Xiaoyu dan Sang Guanxiner sepasang anjing dan manusia. Kata Qin Chen, dia berkata dengan dingin, dia sudah menemukan alasan untuk mengekspos wajah asli dari Peng Xiaoyu. Mendengar ini semua orang terkejut dan kemudian mereka memahami mengapa Qin Chen yang masih sangat muda, tetapi dia telah memiliki kultivasi seperti itu. Ternyata itu adalah karena dia telah mewarisi jubah Kaisar Qin Chen. Kaisar Qin Chen terkenal di daratan dan dia telah melintasi alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apakah itu alkemis, bloodline, pemurnian, formasi, dan yang lainnya, dia memiliki pencapaian yang menantang langit. Dan dunia ini telah menerima banyak bantuan dari Kaisar Qin Chen. Jika penguasa kota Tianlai itu benar-benar keturunan dari Kaisar Qin Chen, maka sikap semua orang di daratan pasti akan berubah kepadanya. King Wu, apakah kamu tahu bahwa anak ini adalah keturunan dari Kaisar Qin Chen? Pada saat ini, Kaisar Iblis Monster Darah, Foxy, dan King Kong memandang Kaisar King Wu dengan tidak puas. Kaisar Qin Chen dulu telah banyak membantu klan Monster Darah mereka, dan Kaisar Qin Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Monster Darahnya. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Qin Chen adalah dermawan dari klan Monster Darah mereka. Jika anak di depannya ini benar-benar adalah keturunan dari Kaisar Qin Chen, maka klan Monster Darah pasti akan baik dan bekerja sama dengannya. Dan jika apa yang dikatakan Qin Chen benar, maka hubungan antara Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Berkabut layak untuk dipertimbangkan. Omong kosong, siapa kamu? Kamu dengan sengaja menjebak Kaisar ini, dan apa yang ingin kamu lakukan? Kata Peng Xiaoyu, bagaimana mungkin dia membiarkan Qin Chen terus berbicara? Yang lain meragukan kata-kata Qin Chen, tetapi dia benar-benar mempercayainya. Dia tidak bisa memikirkan dari mana anak ini mengetahui semua itu, kecuali bahwa anak ini benar-benar adalah keturunan dari kakak laki-laki Kaisar Qin Chen. Oleh karena itu sekarang dia tidak memberikan kesempatan kepada Qin Chen untuk berbicara lagi. Saat ini dia sudah menyerang ke arah Qin Chen. Nah, tidak peduli siapa kamu, dikirim untuk menjebak Kaisar ini dengan sengaja. Kaisar ini tidak akan mengampuni hidupmu. Kata Kaisar Xuanyuan, seketika sebuah pedang kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah pedang kuno itu muncul, napas seorang kaisar tiba-tiba melonjak. Cahaya pedang melonjak dan langsung meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin. Dia mendesak pedang guntur langit di tangannya dan kemudian menebas. Tiba-tiba bergemuruh. Kedua cahaya pedang bertabrakan. Setelah tabrakan, pedang guntur langit di tangan Qin Chen bergetar hebat. Seolah-olah dia tidak tahan dengan tekanan mengerikan dari pedang di tangan Peng Xiaoyu. Nah, pedang ini adalah pedang Kaisar kuno. Tentu saja pedang guntur itu tidak akan bisa melawannya. Kata Peng Xiaoyu, dia tertawa terbahak-bahak. Napas pedang Kaisar di tangannya menjadi semakin menakutkan. Pedang Kaisar kuno, apakah kamu layak untuk mendapatkan pedang Kaisar kuno ini? Kata Qin Chen, matanya sangat suram. Tangan kirinya berkedip. Pedang kuno Banyue tiba-tiba muncul, dan dia kemudian berteriak, potong. Pedang kuno Banyue langsung mendebas ke arah Peng Xiaoyu. Hah? Ilmu pedang macam apa ini? Kata Peng Xiaoyu, dia terkejut. Pedang Banyue terbungkus aura pedang yang sangat menakutkan, dan itu langsung menebas ke arah kepalanya. Blokir itu. Pedang kuno lainnya tiba-tiba muncul di tangan Peng Xiaoyu, dan itu langsung memblokir serangan dari pedang kuno Banyue. Qin Chen tidak menyangka bahwa Peng Xiaoyu memiliki pedang kuno kedua. Tetapi sesaat kemudian sesuatu yang lebih mengejutkan Qin Chen tiba-tiba muncul. Terlihat pedang kuno ketiga, pedang kuno keempat muncul dalam sekejap. Dan pada akhirnya total ada 7 pedang kuno yang muncul di kehampaan. Setiap pedang kuno memancarkan napas kaisar yang sangat menakutkan. 7 pedang kuno? Tidak. Hanya ada 1 pedang kuno manusia. Dan 6 sisanya adalah tiruan. Tidak peduli siapa kamu dan apa tujuanmu. Berpura-pura menjadi keturunan kakak laki-lakiku. Hari ini kaisar ini akan membunuhmu. Kata Peng Xiaoyu, dia mendengus dingin. Segera ke-7 pedang kuno itu berputar dengan cepat.
dengan cepat membentuk formasi yang menyelimuti dunia. Formasi pedang 7 bintang. Dengan teriakan dingin, seluruh area benar-benar diselimuti oleh aura pedang kaisar ini. Semua orang di lapangan langsung mundur ke tepi formasi. Setiap aura pedang di sini sangat menakutkan dan bahkan dapat mengancam hidup mereka. Apakah ini Kaisar Xuan Yuan? Keputusasaan dan ketakutan muncul di hati setiap orang. Jika mereka berada di dalam formasi ini, mereka akan dicekik hingga ketiadaan. Tetapi pada saat ini Qin Chen mencibir. Peng Xiaoyu benar-benar memainkan formasi pedang di depannya. Kuali kuno. Di atas kepala Qin Chen, kuali penekan iblis muncul, dan kuali penekan iblis itu berputar, langsung menjadi lebih besar. Semua orang hanya mendengar suara gemuruh. Aura pedang yang padat itu terus membombardir kuali penekan iblis, terus memutar kuali penekan iblis, tetapi masih tidak dapat menembus pertahanan kuali penekan iblis. Harta karun macam apa ini? Kata Peng Xiaoyu, dia terkejut. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Kuali kuno penekan iblis ini adalah harta karun bagi ras manusia kuno. Itu digunakan untuk menekan ahli teratas ras iblis alien. Bahkan master tingkat master dapat menekannya. Dan tentu saja itu tidak akan mudah untuk dihancurkan. Dan di saat Qin Chen mendesak kuali kuno penekan iblis, Qin Chen juga sudah memiliki pedang ketiga di tangannya. Ini adalah pedang patah hitam. Begitu pedang patah ini muncul di kampaan, napas yang menakutkan menyebar. Itu adalah pedang patah tingkat suci yang diperoleh Qin Chen dari Xiao Dongyan. Pedang patah dikombinasikan dengan pedang guntur surgawi dan juga pedang kuno. Seketika itu ketiganya membentuk sebuah formasi pedang. Formasi pedang 7 bintang. Bagaimana kamu bisa tahu formasi pedang ini? Kata Peng Xiaoyu dengan ketakutan dan juga kemarahan. Peng Xiaoyu, formasi pedang 7 bintang ini diperoleh oleh Kaisar Qin Chen dari peninggalan kuno. Anda mempelajarinya. Saya ini adalah pewaris Kaisar Qin Chen. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kata Qin Chen, dia tertawa. Segera Qin Chen mendesak formasi pedang 7 bintang. Aura pedang dari 3 pedang itu segera berkumpul bersama. Seketika itu langsung menghancurkan formasi pedang 7 bintang yang ditampilkan oleh Peng Xiaoyu. Di saat yang sama Qin Chen juga mengendalikan kuali kuno penekan iblis dan itu langsung menyapu ke arah kepala Peng Xiaoyu. Namun di saat itu sebuah cakram hitam dikeluarkan oleh Peng Xiaoyu dan cakram hitam itu langsung memblokir serangan dari kuali kuno penekan iblis. Apa? Qin Chen terkejut. Harta macam apa cakram hitam itu? Di bawah desakannya, kuali kuno penekan iblis benar-benar sangat kuat. Tetapi itu sebenarnya diblokir oleh Peng Xiaoyu. Saya melihat sebuah cakram hitam. Itu sangat sederhana. Seperti emas tapi bukan emas. Seperti batu tapi bukan batu. Itu sangat aneh. Nak Qin Chen, itu sepertinya adalah harta karun tingkat suci. Suara Lao Yuan terdengar di benak Qin Chen. Prajurit harta karun tingkat suci. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, itu harta karun tingkat suci. Tetapi itu didesak sepertinya menggunakan teknik atau kekuatan khusus. Kata Lao Yuan, suaranya juga sedikit tidak pasti. Prajurit harta suci. Qin Chen menus dingin. Qin Chen terus membiarkan Lao Yuan mendesak kekuatannya secara ekstrim. Tiba-tiba kekuatan sumber yang menakutkan muncul dari Qin Chen. Meskipun basis kultivasinya tidak pernah memasuki alam semi suci, tetapi itu lebih baik daripada alam semi suci. Segera guntur melonjak dan itu langsung menyambar. Akan tetapi itu tidak bisa menembus cakram hitam itu. Api iblis King Lian. Qin Chen membuka alisnya. Segera api teratai hijau tiba-tiba muncul. Api langit yang tak berujung melonjak antara langit dan bumi. Apa? Di kejauhan banyak orang kuat terengah-engah. Di saat merasakan panasnya api teratai hijau itu, tubuh mereka penuh dengan asap. Itu menyakitkan. Bahkan mereka berdiri jauh tetapi sulit untuk menahan pembakaran dari api iblis King Lian. Api macam apa ini? Tidak jauh dari sana, Yan Licheng juga melihat semua ini dengan takjub. Dengan basis kultivasi tingkat semi alam sucinya, dia juga merasakan panas dari api teratai hijau itu. Walaupun dia berada di ranah semi alam suci, tetapi nyala api ini pasti bisa mengancamnya.
Saat ini Peng Xiaoyu yang berada dalam kobaran api, secara alami dia menjadi sangat marah. Qin Chen tidak sebaik dia dalam hal kultivasi, tetapi Qin Chen memiliki terlalu banyak harta, dan masing-masing dari harta itu sangat menakutkan. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak harta yang menantang surga? Kata Peng Xiaoyu. Di bawah nyala api itu, Peng Xiaoyu bisa merasakan cakram hitamnya bergetar. "Senior, tolong bantu," kata Peng Xiaoyu. Dia tiba-tiba berkata, "Nah, Junior, apakah kamu akhirnya bersedia membiarkan lelaki tua ini mengambil tindakan?" Pada saat ini, di dalam tubuh Peng Xiaoyu, sebuah suara tua terbangun. Namun saat ini serangan Qin Chen telah jatuh. Kuali kuno penekan iblis langsung menghantam ketujuh pedang Kaisar Peng Xiaoyu. Seketika itu 6 tiruan dari pedang itu langsung meledak satu demi satu. Di saat ke-6 tiruan pedang itu hancur, puing-puingnya langsung menembak dengan liar ke segala arah. Tidak baik, semua orang yang ada di sana terkejut dan mundur dengan gila-gilaan, tetapi sudah terlambat. Beberapa orang langsung dibombardir oleh puing-puing pedang itu dan segera menyemburkan seteguk darah. Mereka semua memiliki wajah yang pucat. Saat ini kemarahan di hati Peng Xiaoyu tidak dapat ditahan. Kaisar Xuanyuan yang agung menghadapi seorang pemuda, dia dikalahkan dan kemarahan di hatinya dapat dibayangkan. Namun saat ini rasa krisis yang kuat muncul di hati Peng Xiaoyu. Terlihat guntur yang sangat menakutkan menyapu ke arahnya. Kekuatan guntur ini cukup untuk mengancam nyawanya. Jika itu adalah orang lain, dalam keadaan ini dia pasti akan melarikan diri. Tetapi Peng Xiaoyu tahu bahwa dia belum kalah. Dia masih memiliki salah satu kartu truk paling menakutkan yang belum dia keluarkan. "Senior," kata Peng Xiaoyu, dia berkata dengan cemas. "Tidak ada yang tahu bahwa ada seniman bela diri kuno, atau kita panggil saja ahli kuno, yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Justru karena ahli kuno inilah dia dapat dengan mudah melangkah ke ranah alam semi suci dalam 200 tahun terakhir dan menjadi ahli top di benua ini. Lepaskan otoritas fisikmu, hanya mengandalkan kesadaran lelaki tua ini saja. Lelaki tua ini tidak bisa menghentikan serangan anak itu." Sebuah suara tua terdengar. Mendengar ini wajah Peng Xiaoyu menunjukkan keraguan. Meskipun dia telah menerima banyak bantuan dari pria kuat kuno ini, tetapi dia selalu takut ahli kuno ini akan mengambil alih tubuhnya. Tetapi pada saat ini guntur yang menakutkan yang ditampilkan Qin Chen telah menyapu, benar-benar menyelimuti Peng Xiaoyu, dan hati Peng Xiaoyu penuh dengan keputusasaan. Dia benar-benar tidak tahu mengapa seorang pemuda di sisi lain begitu menentang langit. Selain itu, basis kultivasi pemuda itu hanya puncak tahap air Martial Emperor. Tetapi kekuatan yang dilepaskan olehnya itu tidak lebih lemah dari kekuatan ranah semi alam suci sepertinya. Mungkinkah ahli waris yang ditemukan Qin Chen secara acak itu bisa lebih baik daripada dirinya sendiri? Junior, apakah kamu masih ragu saat ini? Jika kamu tidak memberikan otoritas fisik kepada lelaki tua ini, lelaki tua ini tidak dapat menghentikan serangan itu. Lelaki tua ini dapat menemukan tubuh baru, tetapi kamu hanya bisa mati. Suara tua itu berkata lagi. "Oke, tapi kaisar ini hanya akan memberimu otoritas parsial," kata Peng Xiaoyu. Dia dipenuhi dengan keputusasaan, dan pada akhirnya dia melepaskan sebagian kendali tubuhnya. Seketika itu Peng Xiaoyu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di tubuhnya, dan napasnya melonjak dalam sekejap. Hahaha. Tawa keras yang mendominasi terdengar dari tubuh Peng Xiaoyu. Dan kemudian Peng Xiaoyu tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika rune kuno muncul, itu berubah menjadi cahaya dan langsung bertabrakan dengan guntur yang dilepaskan oleh Qin Chen. Setelah tabrakan, guntur itu menghilang dan berubah menjadi kehampaan. Bagaimana kekuatan Peng Xiaoyu tiba-tiba meningkat? Kata Qin Chen, dia terkejut. Dan dari Peng Xiaoyu, dia tiba-tiba merasakan krisis yang kuat. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas, jantungnya berdebar kencang. Nah, Qin Chen, orang ini tiba-tiba membangkitkan kekuatan di tubuhnya. Tingkat kekuatan ini jauh lebih tinggi dari Peng Xiaoyu yang asli, dan itu harus berada di tingkat orang suci.
Suara Lao Yuan tiba-tiba terdengar. Apa Peng Xiaoyu membangunkan kekuatan orang di ranah alam suci? Qin Chen terkejut. Apakah dia menerobos alam suci? Seharusnya tidak. Jika saya tidak salah menebak, pasti ada sosok jiwa manusia kuno di tubuhnya, kata Lao Yuan. Mendengar ini, Qin Chen segera mengerti bahwa situasi Peng Xiaoyu seharusnya agak mirip dengan dirinya saat ini. Dia mendapatkan bantuan dari Lao Yuan. Dan seharusnya Peng Xiaoyu juga mendapatkan bantuan kekuatan dari ahli kuno manusia itu. Bayi kecil, mati, kata Peng Xiaoyu. Dia kemudian mengangkat tangannya lagi. Dari cakram hitam, sebuah sutra hitam langsung muncul. Itu seperti ribuan helai rambut yang panjang, menembak lurus ke arah Qin Chen. Sial, armor formasi Gang Yuan. Seketika lapisan baju besi muncul di tubuh Qin Chen. Yuan Shizong. Lonceng Yuan Shizong juga dikorbankan dan itu langsung berubah menjadi sangat besar. Domain pedang guntur luar angkasa. Selain itu, Qin Chen juga berteriak dan sekali lagi memacu domain pedang guntur kekosongan. Pada saat ini, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya telah meledak dan itu langsung menerobos domain pedang guntur luar angkasa Qin Chen. Segera setelah itu, lonceng Yuan Shizong juga bergetar hebat. Di bawah sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya itu, lonceng Yuan Shizong terguncang dan tiba-tiba redup. Pada saat yang kritis, Qin Chen buru-buru mendesak kuali kuno. Kuali kuno penekan iblis itu berhenti di depan Qin Chen. Kuali kuno penekan iblis itu berputar, menghalangi benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun benang sutra hitam telah banyak diperlemah, beberapa benang sutra telah menembus pertahanan kuali kuno langsung jatuh kepada Qin Chen. Formasi Gang Yuan di tubuh Qin Chen langsung retak. Dan kekuatan yang menakutkan langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Blokir. Qin Chen meraung. Di tubuhnya, teknik Kaisar 9 bintang berubah menjadi ekstrim. Tubuh suci abadi juga didesak. Dan pedang patah hitam tingkat suci di tangannya menebas dan panik, mencoba menghalangi benang sutra hitam itu. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Qin Chen. Dan Qin Chen terbang mundur ratusan meter. Tetapi sutra hitam itu juga lemah dan dipotong oleh pedang patah. Adegan ini membuat semua orang terpana. Apa yang telah terjadi? Jelas bahwa Qin Chen unggul sebelumnya dan Peng Xiaoyu berada dalam posisi yang terdesak. Mengapa tiba-tiba kekuatan Peng Xiaoyu meningkat begitu pesat sehingga Qin Chen tiba-tiba terluka? Kecepatan perubahan ini sangat cepat sehingga semua orang sulit bereaksi. Qin Chen, kata Pukianku dengan cemas. Dia dan Qin Chen sama-sama terkait. Jika Qin Chen bukan lawan dari Peng Xiaoyu, maka setelah Qin Chen dikalahkan, Peng Xiaoyu dan Yang Li Cheng akan bergandengan tangan. Maka dia hanya bisa melarikan diri. Saya baik-baik saja, kata Qin Chen. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Peng Xiaoyu dengan dingin. Peng Xiaoyu, kamu cukup baik untuk meningkatkan kekuatanmu. Sangat menyedihkan bahwa kamu lebih suka dibawa pergi oleh orang kuat lainnya, kata Qin Chen matanya dingin. Dia menatap Peng Xiaoyu dan kekuatan Peng Xiaoyu membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Hah? Junior ini tidak mati. Dalam benak Peng Xiaoyu, suara tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Pukulan yang baru saja dia lepaskan, bahkan orang di ranah semi alam suci tidak akan bisa menahannya. Tetapi anak ini benar-benar memblokirnya. Senior, Peng Xiaoyu juga mengirim suara kagetnya kepada ahli kuno itu. Dia mengira bahwa lawan pasti tidak akan bisa menangkapnya. Siapa yang tahu dia tidak bisa membunuh Qin Chen. Jangan khawatir. Orang tua ini tidak percaya bahwa anak itu bisa melawan beberapa kali. Suara tua itu mendengus dingin. Dan kemudian dia kembali mendesak cakram hitam itu lagi. Segera benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya itu kembali menyerang ke arah Qin Chen. Nak Qin Chen, suara Lao Yuan penuh ketegangan. Nak Qin Chen, lepaskan kursi ini, mungkin masih ada kesempatan untuk memblokir sutra hitam itu. Tidak perlu, kata Qin Chen, matanya sangat dingin. Cahaya hitam melintas di tangannya, dan seketika pedang karat misterius tiba-tiba muncul. Itu harta karun berharga lainnya. Melihat pedang karat misterius, semua orang pingsan. Berapa banyak harta yang dimiliki oleh Qin Chen? Dan ahli kuno itu tiba-tiba mencibir. Hanya mengandalkan itu untuk melawan para dewa. Itu konyol. Dia mencibir.
benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya itu langsung menyapu ke arah Qin Chen dengan panik. Ekspresi Qin Chen tidak berubah, dia hanya berkata, "Lao Yuan, kamu hanya perlu menanamkan kekuatanmu kepada Ben Shao. Untuk menghadapi orang ini, Ben Shao sudah cukup." Ketika kata-kata itu jatuh, kuali penekan iblis tiba-tiba muncul di depan Qin Chen lagi. Dan itu langsung menahan sutra hitam. Qin Chen kemudian menyemburkan seteguk darah lagi. Tetapi dia berhasil memblokir sutra hitam itu. Qin Chen kemudian naik ke langit. Dan dia langsung menebaskan beberapa cahaya pedang yang disertai dengan kekuatan guntur. Melihat cahaya pedang itu, ahli kuno di tubuh Peng Xiaoyu nampak sedikit meremehkannya. Dia hanya mengangkat tangannya dan segera bayangan telapak tangan langsung bertabrakan dengan cahaya pedang itu. Di bawah cahaya pedang Qin Chen, telapak tangan itu langsung dihancurkan. Tidak baik. Ahli kuno itu terkejut dan sesaat kemudian pedang itu langsung menghantam tubuh Peng Xiaoyu. Seketika Peng Xiaoyu terbang terbalik lalu memuntahkan darah. Harta karun macam apa ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Kata ahli kuno di tubuh Peng Xiaoyu, dia mendengus dingin. Nampak dia terluka parah. Bunuh. Saat ini Qin Chen merilis tinjunya. Dan itu langsung menyapu ke arah Peng Xiaoyu. Sial, sebenarnya memaksaku ke titik ini. Suara tua itu mengandung amarah dan penuh emosi. Bisakah generasi muda di era ini menjadi begitu mengerikan? Sayangnya kamu akan mati. Tetapi lelaki tua ini menginginkan tubuhmu. Suara tua itu bergema, bahkan langsung bergema di jiwa Qin Chen. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Ahli kuno ini tampaknya memiliki beberapa pencapaian unik di tingkat jiwa. Saya melihat kedua mata Peng Xiaoyu itu langsung berubah menjadi abu. Dan aliran cahaya abu itu berputar dengan cepat dan langsung menyapu ke arah Qin Chen. Ini adalah serangan jiwa. Mata Qin Chen tenggelam. Meskipun dia telah melukai Peng Xiaoyu dengan parah, dia tidak menganggapnya enteng. Pihak lain sepertinya mendesak kekuatan jiwanya untuk menyerang. Jiwa. Qin Chen mencibir. Apa yang paling tidak dia takuti sebenarnya adalah serangan jiwa. Mengenai kekuatan jiwa, dia bahkan telah melampaui rata-rata iblis tingkat tinggi. Dan dia telah mempraktikkan teknik terlarang jiwa surgawi yang mengerikan. Itu benar. Qin Chen kemudian mendesak teknik terlarang jiwa surgawi. Kekuatan macam apa ini? Setiap orang yang hadir gemetar di dalam jiwa mereka. Mereka merasakan kekuatan jiwa yang sangat mematikan itu sedang melonjak. Bahkan Pu Qiankun dan Yan Licheng juga merasakannya. Saat ini terlihat bayangan kematian tiba-tiba datang. Dan itu langsung menutupi kepala Qin Chen dan mengalir ke tubuhnya. Bayangan kematian ini adalah teknik rahasia jiwa terlarang yang dikuasai oleh orang tua ini. Junior, kamu bisa mendorong orang tua ini ke titik ini. Ini adalah sebuah kehormatan bagimu. Suara tua itu bergema dengan keras dengan kesombongan di dalam suaranya. Dia membakar jiwanya bukan tanpa kerusakan. Setiap saat dia membakar jiwanya, kekuatan jiwanya akan menurun. Tetapi selama dia dapat menduduki tubuh Qin Chen, dia akan memiliki tubuh yang sangat kuat. Dan pada saat itu dia akan sekali lagi turun ke benua ini dan menyapu benua ini. Kekuatan macam apa ini? Pu Qiankun, Yan Licheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan jiwa mereka dan pemikiran mereka sepertinya membeku. Apakah kamu pikir kamu bertekad untuk menang? Seringai dingin terdengar, itu adalah Qin Chen. Teknik terlarang jiwa surgawi. Meledak, lautan jiwa Qin Chen melonjak dengan gila-gilaan dan kekuatan yang menakutkan meningkat. Qin Chen tidak menggunakan teknik 10.000 dewa. Karena dia tahu bahwa dengan tingkat serangan jiwa 10.000 dewa, dia tidak mungkin dapat menahan kekuatan jiwa yang mengerikan itu. Hanya teknik terlarang jiwa surgawi. Ini adalah teknik rahasia jiwa surga. Bahkan di surga, itu juga salah satu teknik rahasia jiwa teratas. Hanya teknik terlarang jiwa surgawi yang dapat melawan teknik pembakaran jiwa dari ahli kuno itu. Ini, suara tua itu menunjukkan keterkejutan. Dalam kehampaan, akhirnya dua kekuatan menakutkan bertabrakan, meninggalkan tubuh pemiliknya, dan bertabrakan langsung di kehampaan. Pada saat berikutnya, raungan yang mengejutkan dari tingkat jiwa bergema, dan fluktuasi yang mengerikan menyapu. Ada ilusi bahwa ruang berguncang dan kehampaan pecah. Pada akhirnya bayangan kematian dari ahli kuno itu hancur dan dia kembali tanpa hasil. Mustahil. Suara tua itu membuat jeritan keras. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai matanya.
Teknik jiwanya ini sangat sulit untuk dilawan, bahkan oleh ahli alam suci di masa lalu. Tetapi sekarang, seorang pemuda dengan basis kultivasi puncak tahap air Martial Emperor benar-benar menolaknya. Kematian para dewa. Qin Chen kembali melayangkan serangan jiwa. Serangan jiwa yang mengerikan itu langsung mengenai Peng Xiaoyu. Tidak baik, suara tua itu menjerit dan tubuhnya bergetar. Dan pada saat yang sama, pedang karat misterius Qin Chen juga telah menebas. Tidak, Peng Xiaoyu mengeluarkan suara panik. Peng Xiaoyu, ini 300 tahun reinkarnasi dari pedang yang kau tusukkan padaku, kata Qin Chen. Suaranya terdengar di benak Peng Xiaoyu. Kamu. Mata Peng Xiaoyu tiba-tiba membulat, menatap Qin Chen dengan ngeri. Dan kemudian dia meraung. Kamu, apakah kamu adalah Kaisar Qin Chen? Pada saat ini hati Peng Xiaoyu bergetar tidak seperti sebelumnya. Dia mendengar suara ini. Suara itu bergema di benaknya berkali-kali selama 300 tahun terakhir. Dan dia sangat akrab. Ini persis seperti suara kakak laki-lakinya Kaisar Qin Chen. Dan ini adalah suara orang yang dibunuh olehnya. Seluruh tubuhnya tegak, jantungnya bergetar dan dia sangat ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat itu dia secara pribadi menyaksikan Qin Chen jatuh di Dead Cannon dan jatuh ke dalam aura pembunuh abu-abu yang tak ada habisnya. Di tempat itu puncak tahap air Martial Emperor pasti akan langsung jatuh. Tetapi pada saat itu Qin Chen hanya puncak Martial Sovereign. Bagaimana dia bisa bertahan? Tetapi sekarang, apakah itu suara, sikap, atau aura jiwa Qin Chen? Semuanya jelas menunjukkan bahwa orang di depannya adalah Kaisar Qin Chen, bukan keturunannya. Kamu belum mati, kata Peng Xiaoyu. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, jiwanya bergetar hebat. Ya, ini aku, Peng Xiaoyu, 300 tahun yang lalu. Kamu berkolusi dengan Sangguan Cinder dan menjebakku. Hari ini aku ingin mengambil kepalamu, kata Qin Chen. Dia tidak ragu untuk meningkatkan kekuatan pedang karat misterius. Dan energi pedang yang menakutkan itu meroket. Dan dia ingin meledakkan Peng Xiaoyu sepenuhnya. Nah, tidak semudah itu membunuhku. Pada saat kritis, suara tua itu bergema dalam kemarahan. Transformasi. Seketika itu aura aneh tiba-tiba melonjak dari tubuh Peng Xiaoyu. Dan itu langsung menahan sebagian dari energi pedang yang menakutkan itu. Seketika energi pedang itu langsung memborbardir, menyebabkan Peng Xiaoyu terluka sangat parah, tetapi dia tidak mati. Selanjutnya sosok Peng Xiaoyu berkedip dan dia langsung berubah menjadi bayangan gelap. Tiba-tiba muncul di atas alun-alun. Dia mendesak cakram hitam. Segera aura cakram hitam meroket dan itu langsung meledakkan susunan besar. Sebuah celah muncul di susunan besar. Saat ini Peng Xiaoyu penuh dengan kabut abu-abu. Dia bergegas keluar dari celah itu dan panik, mencoba melarikan diri dari sini. Ya, kamu tidak mati. Qin Chen mengerutkan kening. Tak disangka di saat genting, ahli kuno itu masih bisa melakukan teknik rahasia semacam itu. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen melonjak. Energi pedang tak terbatas meledak seperti tornado, langsung menghalangi jalan kabur Peng Xiaoyu. Peng Xiaoyu mendesak cakram hitam dan itu langsung memblokir serangan Qin Chen. Tetapi akibat serangan itu, Peng Xiaoyu kembali menyemburkan darah. Tetapi dia mengabaikannya dan berlari dengan cepat. Sebelum akhirnya dia menghilang dari pandangan semua orang. Kaisar Xuan Yuan melarikan diri. Saat ini semua orang bereaksi. Semua orang yang ada di sana melihat pemandangan ini dengan kaget. Apa yang mereka lihat? Qin Chen benar-benar mengusir Kaisar Agung Xuan Yuan. Tidak ada yang berani meremehkan Kaisar Xuan Yuan. Kekuatan yang menakutkan yang ditampilkan oleh Kaisar Xuan Yuan sebelumnya pasti bisa membunuh mereka dengan mudah. Tetapi bahkan master seperti itu terluka parah di bawah serangan Qin Chen. Dan bahkan hampir jatuh, tetapi dia berhasil melarikan diri. Meskipun Qin Chen juga terluka, sebagai perbandingan, dia jauh lebih baik daripada Peng Xiaoyu. Setiap orang memiliki perasaan samar bahwa era baru akan datang. Nah, Qin Chen, harta itu jelas merupakan harta suci. Dan pada saat ini, ahli kuno itu membakar asal-usul jiwanya. Saya khawatir sekarang jiwanya telah banyak terluka, kata Lao Yuan. Dia berkata dengan tergesa-gesa di dalam cakram Gyo Qian Kun. Harta suci. Mata Qin Chen memadat. Meskipun ahli kuno yang ada di tubuh Peng Xiaoyu itu tidak diketahui asal-usulnya, tetapi tidak diragukan lagi, dia adalah seorang guru suci.
Jika dia dibiarkan melarikan diri, itu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Ilmu pedang. Mata Qin Chen memadat. Dia dengan marah mendesak pedang karat misterius dan mengunci pihak lain. Ini adalah teknik rahasia yang dikuasai Qin Chen di kehidupan sebelumnya. Itu dibudidayakan secara ekstrim, dapat menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Itu dapat mengunci orang sejauh ribuan mil. Cahaya pedang itu menembus kehampaan dan langsung menyapu ke arah Peng Xiaoyu yang telah melarikan diri. Namun dia telah dikunci oleh pedang karat. Cahaya pedang terus menyapu dari kejauhan dan mengejar ke arah Peng Xiaoyu. Saat ini Peng Xiaoyu yang melarikan diri ribuan mil jauhnya, dia juga menyadari bahwa dia telah dikunci. Dan saat ini kekuatan penguncian itu telah menyapu ke arahnya. Apa? Ahli kuno itu sangat marah. Dia sekali lagi mendesak kekuatan jiwanya dan juga cakram hitam. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Duar. Gelombang kejut yang mengerikan mengguncang Peng Xiaoyu hingga dia batuk darah lagi berulang kali. Namun dia akhirnya berhasil memblokirnya, tetapi dia kembali terluka. Peng Xiaoyu kemudian membakar esensi darahnya. Dia meraung dan panik. Dan dengan bantuan dari ahli kuno itu, dia melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada dasarnya, jika dia tetap tinggal di tanah suci darah, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Qin Chen, kamu bahkan tidak mati. Saya tidak peduli bagaimana kamu bisa bertahan. Saat aku berhasil melarikan diri dan kembali, aku akan membunuhmu lagi, kata Peng Xiaoyu. Dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama dia merasakan penghinaan dan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini hal pertama yang perlu dia lakukan adalah memberitahu Sangguan Sinar tentang rahasia ini. Jika Sangguan Sinar mengetahui rahasia ini, akan seperti apa dia? Namun pada saat ini pedang karat misterius itu menembus udara lagi, menebas berulang kali. Peng Xiaoyu menjerit kesakitan lagi, dia menyemburkan darah lagi. Hatinya ketakutan. Dia sudah melarikan diri sejauh ini, tetapi ilmu pedang ini masih bisa melacaknya. Betapa menakutkan itu. Di sisi lain ahli kuno itu bahkan lebih marah dari Peng Xiaoyu. Sebagai mantan ahli di ranah alam suci, dia begitu agung di zaman kuno. Kapan dia begitu dipermalukan oleh seorang junior? Penghinaan dan kemarahan di hatinya tidak bisa ditekan. Tapi dia jelas tahu situasinya. Pada saat kritis ini, dia berteriak dengan marah. Tubuhnya meletus dengan aura yang menakutkan. Seketika itu kecepatannya meroket lagi dan dia terus melarikan diri. Bahkan Peng Xiaoyu lolos, kata Qin Chen. Wajahnya sangat jelek. Pu Qiankun. Dia berteriak dengan rendah kepada Pu Qiankun. Kemudian Qin Chen mengguncang sosoknya dan tiba-tiba bergegas menuju Yan Licheng. Qin Chen kemudian menebas. Cahaya pedang langsung melesat menuju ke arah kepala Yan Licheng. Di samping, Pu Qiankun juga mengerti maksud Qin Chen. Dia segera bergegas ke depan. Teknik garis keturunan langsung dirilis. Seketika cahaya mengerikan dari teknik garis keturunan itu menyapu ke arah Yan Licheng. Qin Chen dan Pu Qiankun keduanya benar-benar melayangkan serangan kepada Yan Licheng secara bersamaan. Menghadapi serangan dari keduanya, Yan Licheng ketakutan dan geram. Sebuah token hitam muncul di tangannya dan itu langsung didesak. Seketika kekuatan tak terlihat langsung menutupi Yan Licheng. Sesaat berikutnya, cahaya pedang Qin Chen menghantam Yan Licheng. Dan hanya ledakan yang terdengar. Yan Licheng langsung dibelah. Dan serangan Pu Qiankun juga jatuh. Dan itu langsung meledak. Duar, tubuh Yan Licheng langsung diledakkan. Dan dia berubah menjadi abu. Menghilang sedikit demi sedikit. Apa? Yan Licheng sudah mati? Semua orang yang hadir di sana terkejut. Yan Licheng yang telah bertarung melawan Pu Qiankun selama ratusan ronde sebelumnya tewas dalam satu gerakan. Salah, tetapi beberapa orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa meskipun Yan Licheng diledakkan, dia tidak memiliki vitalitas dan dia sepertinya meledakkan benda mati. Token pengganti, kata Qin Chen. Dia menus dingin. Dia mengerti bahwa yang diledakkan itu bukanlah Yan Licheng, tetapi melainkan hanya sebuah token pengganti. Setelah melihat adegan di mana Qin Chen terluka parah dengan Peng Xiaoyu sebelumnya, Yan Licheng telah merencanakan untuk melarikan diri. Dan tanpa ragu dia langsung mengaktifkan token pengganti. Namun token pengganti juga bukanlah jawaban. Meskipun Yan Licheng telah menghilang, dia pasti masih berada di dekat ibu kota suci.
dan tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Pukian Kun, aku akan menyerahkan urusan di sini padamu, kata Qin Chen. Qin Chen, apakah kamu ingin mengejar dan membunuh Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu? Kata Pukian Kun, dia memahami pikiran Qin Chen. Kaisar Xuanyuan itu harus mati. Tidak mungkin tuan muda ini akan membiarkannya melarikan diri hidup-hidup. Aku akan menyerahkan urusan di sini padamu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, tubuh Qin Chen berubah menjadi cahaya guntur. Dan segera cahaya guntur itu melintas di alun-alun, dan Qin Chen telah menghilang. Apa? Kecepatan macam apa ini? Orang-orang di sana yang melihat Qin Chen menghilang menghirup udara dingin. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen benar-benar menakjubkan. Dengan kekuatan dan kecepatan Qin Chen, serta Lao Yuan dan juga kucing hitam besar di dalam cakram Gyo Qian Kun, mereka seharusnya tidak masalah. Pukian Kun menghela napas lega. Dia adalah orang yang paling mengenal Qin Chen. Dia mungkin tahu beberapa kartu truk Qin Chen. Dia percaya bahwa meskipun Qin Chen tidak dapat membunuh Peng Xiaoyu, seharusnya tidak akan ada kecelakaan. Saat ini di lautan darah terlihat cahaya guntur melintas. Itu adalah Qin Chen. Dia menelusuri jejak yang tertinggal oleh Peng Xiaoyu dan mengejar dengan cepat. Pada saat ini di suatu tempat di lautan darah, sesosok tiba-tiba berhenti. Sosok ini adalah Peng Xiaoyu. Dia dipenuhi dengan bekas luka dan terengah-engah. Kemudian buah yang mekar dengan napas yang mengerikan dengan cepat muncul di tangannya. Dia menelannya dalam satu gigitan. Dan pada saat yang sama, pil penyembuhan tingkat 9 muncul di tangannya. Dan dia juga langsung menelannya. Dengan konsumsi buah dan pil penyembuhan, tubuh terluka Peng Xiaoyu akhirnya sedikit pulih. Tetapi masih ada kekuatan menakutkan di tubuhnya yang terus-menerus menghapus esensi aslinya dan tidak membiarkan tubuhnya sembuh sama sekali. Harta macam apa pedang itu? Ahli kuno di tubuh Peng Xiaoyu sangat ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan yang terkandung dalam pedang karat misterius. Dan kekuatan ini bahkan dapat mengancamnya. Jika bukan karena pedang itu tidak akan mudah untuk menyakitinya. Bagaimana mungkin puncak tahap air Martial Emperor bisa memiliki harta yang begitu menakutkan? Kata ahli kuno itu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa hidup? Tidak mungkin. Pada saat ini Peng Xiaoyu masih bergumam pada dirinya sendiri. Dan ada jejak ketakutan dan juga bergetar yang tak ada habisnya. Siapa orang itu? Dan mengapa kamu begitu takut? Kata ahli kuno itu. Dia berkata kepada Peng Xiaoyu. Dia tidak menyangka Peng Xiaoyu akan memiliki lawan seperti itu. Dia belum pernah mendengarnya. Aku dulu. Peng Xiaoyu baru saja akan mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba aura menakutkan menyapu dari kejauhan. Dan aura itu langsung ditangkap oleh ahli kuno. Tidak, anak itu telah mengikuti kita. Kata ahli kuno itu, ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Itu terlalu berlebihan. Pihak lain melukainya dengan serius. Dan bahkan sekarang melacaknya. Itu jelas untuk membunuhnya. Apakah Qin Chen mengikuti kita? Kata Peng Xiaoyu, suaranya penuh kepanikan. Dan ini adalah kali pertamanya dia mendengar ahli kuno di tubuhnya itu merasakan kepanikan. Tetapi pada saat ini dia tidak bisa terlalu peduli. Meskipun lukanya belum sembuh, dia segera mendesak kekuatan jiwanya lagi dan melarikan diri dengan panik. Saat ini Qin Chen mungkin tidak bisa mengejar Peng Xiaoyu, akan tetapi di tanah sihir kuno, dia telah merasakan jejak guntur yang sebenarnya. Dan dia bisa berubah menjadi guntur. Begitu dia menjelma menjadi guntur, ditambah dengan bantuan Lao Yuan. Di atas kecepatan itu, dia sangat yakin bisa mengejar Peng Xiaoyu. Qin Chen menggunakan teknik pelacakan untuk melacak dengan cepat dan terus mengejar Peng Xiaoyu. Saat ini ribuan mil di depan Qin Chen, ahli kuno itu sangat ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa dia telah dikunci oleh Qin Chen dan lawan mengejarnya tanpa henti. Sial, dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri sejak awal. Tetapi Qin Chen menolak untuk melepaskannya. Dia masih mengejarnya seperti orang gila, yang membuatnya merasa lebih marah dari sebelumnya. Hanya seorang junior. Apakah menurutmu kamu bisa mengikuti orang tua ini dengan kecepatan cepatmu itu?
Kata ahli kuno itu, dia memiliki wajah yang mengerikan. Dia bisa merasakan kecepatan menakutkan dari Qin-Chen. Tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Dia sangat percaya diri kepada pengalamannya itu. Oleh karena itu, dia mulai secara sadar membuat beberapa rintangan, bahkan memasang beberapa jebakan, mencoba membingungkan Qin-Chen. Tetapi sesaat kemudian, ahli kuno itu segera tahu bahwa itu hanyalah sia-sia. Berbagai jebakan telah dia perlihatkan, dan bahkan metode rahasia, tetapi semua itu gagal. Tidak hanya lawan terus mengejar, tetapi juga dia dikejar semakin dekat. Peng Xiaoyu, siapa orang yang kamu sakiti? Kata ahli kuno itu. Dia menjadi sedikit cemas dan meraung marah. Dia sekarang terluka parah dan jiwanya terluka. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menjadi semakin lemah. Ahli kuno itu tidak tahu bahwa Qin-Chen tidak hanya memiliki teknik pelacakannya. Dia juga memiliki Lao Yuan, serangga pencari roh, dan bahkan seekor kucing hitam besar. Meskipun ahli kuno itu sangat kuat, tetapi jika dia ingin menghindari pelacakan Qin-Chen, belum lagi dia hanya tubuh jiwa. Bahkan jika dia berada di masa jayanya, dia mungkin tidak akan bisa menghindari pelacakan Qin-Chen. Sesaat kemudian, Peng Xiaoyu dan ahli kuno itu telah bergegas keluar dari lautan Dewa Darah, dan mereka berdua memasuki surga ketiga dari domain bela diri. Sementara Qin-Chen masih mengejar di belakang dengan panik. Selama pelarian, Peng Xiaoyu juga menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Qin-Chen kepada ahli kuno itu. Setelah mengetahui semua cerita ini, ahli kuno itu terkejut. Orang ini jatuh 300 tahun yang lalu, tetapi dia bisa dilahirkan kembali dan dibangkitkan. Anak ini pasti punya rahasia besar. Ahli kuno itu menunjukkan keserakahan. Jika dia bisa, dia ingin membunuh Qin-Chen, menduduki tubuhnya, dan mengambil semua hartanya. Tetapi semua itu hanya angan-angan. Sekarang yang terjadi adalah bahwa dia yang diburu. Bahkan jika dia ingin berurusan lagi dengan Qin-Chen, dia harus menunggu untuk memulihkan kekuatannya lagi. Memikirkan hal ini, ahli kuno itu tidak bisa membantu, tetapi langsung bergegas ke sebuah sekte di bawah. Ahli kuno itu langsung membantai seluruh orang yang ada di sekte itu. Seketika jeritan kesedihan, jeritan kesengsaraan yang tak berujung terdengar. Kaisar Xuan Yuan, mengapa Anda ingin membantai sekte kami? Anda adalah orang terhormat di daratan. Tolong tinggalkan kami hidup-hidup. Sekte kami ini bersedia berlindung di bawah kekaisaran Xuan Yuan. Kata pemimpin sekte itu. Dia memohon dengan getir. Dia sebenarnya adalah ahli yang kuat, tetapi di depan Kaisar Xuan Yuan, dia seperti semut. Tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia hanya bisa memohon dengan keras. Senior, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Kata Peng Xiaoyu. Dia berkata tanpa daya kepada ahli kuno yang ada di tubuhnya. Ketika dia melakukan ini, berita itu pasti akan menyebar, dan pada saat itu reputasi kekaisaran Xuan Yuan akan benar-benar hancur total. Jangan melakukan ini. Apakah kamu bodoh? Hanya ketika lelaki tua ini dapat memulihkan kekuatannya untuk waktu yang singkat, barulah mungkin untuk kita mendapatkan kesempatan hidup. Kata ahli kuno itu. Dia menus dingin. Kecuali Peng Xiaoyu, jika kamu menyerahkan semua kendali atas tubuhmu kepada lelaki tua ini. Namun jelas Peng Xiaoyu tidak akan melakukan itu, karena jika dia melakukan itu, maka tubuhnya akan diduduki oleh ahli kuno itu, dan hidup dan matinya akan dikendalikan oleh ahli kuno itu. Bayangan kematian. Ahli kuno itu mencibir, mengetahui bahwa Peng Xiaoyu tidak akan setuju, dan dia segera melepaskan napas kematian. Seketika semua orang yang ada di sekte itu meraung dengan kesakitan. Esensi kehidupan serta kekuatan jiwa mereka diserap dengan cepat. Di sisi lain, ekspresi pucat Peng Xiaoyu berasur-asur mereda, dan ada sedikit pemulihan. Dengan melahap jiwa dan nyawa orang lain, dia telah memulihkan beberapa kekuatannya. Hanya 10%. Kata ahli kuno itu. Suaranya memiliki jejak ketidakpuasan. Begitu banyak ahli teratas yang dia telah bunuh, tetapi itu hanya memulihkan 10% dari kekuatan jiwanya. Itu bisa dianggap terlalu sedikit. Tetapi pada saat ini dia tidak bisa mengatur terlalu banyak.
Terlepas dari berapa banyak pemulihannya, namun dia sudah merasakan Qin sudah semakin dekat. Sialan, ini sangat sulit. Ahli kuno itu hanya bisa berteriak dan marah dan langsung bergegas pergi ke langit. Benar-benar kosong, hanya tulang yang tersisa di seluruh lantai. Beberapa saat kemudian, Qin muncul di atas sekte itu. Melihat pemandangan di bawah, ekspresi Qin benar-benar geram. Dia terus melacak dan beberapa jam kemudian sekte besar lainnya telah dihancurkan. Selama sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, selama ada sekte, itu telah dibantai oleh ahli kuno itu. Itu sangat keji. Nah, Qin, jika kamu mengaktifkan sutra darah iblis leluhur, kamu mungkin dapat mengunci lawan secara langsung, kata Lao Yuan. Mendengar ini, mata Qin berkilat dan dia langsung mengeluarkan sutra darah iblis leluhur, mendesaknya untuk pertama kalinya. Seketika kekuatan mengerikan datang, itu langsung menargetkan Peng Xiaoyu di kejauhan. Tidak baik. Ahli kuno itu terkejut. Kekuatan mengerikan meledak dari kehampaan yang benar-benar menguncinya dan tak terhindarkan. Ahli kuno itu segera mendesak cakram hitam, sebuah domain gelap yang tak terlihat muncul. Dan itu langsung melawan kekuatan dari sutra darah iblis leluhur. Tetapi kekuatan sutra darah iblis leluhur sangat menakutkan. Dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, itu dengan gila-gilaan membanjiri tubuh Peng Xiaoyu. Apa? Tubuh Peng Xiaoyu terbakar dengan cahaya jiwa berdarah dan jiwanya meraung kesakitan. Di bawah kekuatan sutra darah iblis leluhur, Peng Xiaoyu dan ahli kuno itu menanggung penderitaan dan rasa sakit yang tak berkesudahan. Dan dia sangat menderita. Dari mana kekuatan mengerikan ini berasal? Ahli kuno itu marung marah, dia sangat ketakutan. Terlebih lagi dalam kekuatan ini ada kekuatan dingin yang jahat. Dan kerusakan pada tubuh jiwanya sangat besar. Di kejauhan, Qin sudah mengunci lawan dengan sutra darah iblis leluhur. Dia kemudian mengangkat tangannya, pedang karat misterius langsung menebas. Cahaya pedang beberapa kali langsung melesat dan itu menebas dengan keras. Bayangan pedang bersinar, datang dari kehampaan tak berujung, mendekati Peng Xiaoyu. Peng Xiaoyu, lelaki tua ini tidak bisa menghentikannya, kata ahli kuno itu. Dia berkata dengan panik. Dia telah menghabiskan pikirannya di kehidupan sebelumnya untuk membiarkan dirinya bertahan. Apakah dia akan mati di sini? Saat ini Peng Xiaoyu juga ketakutan di dalam hatinya. Senior, apa yang harus saya lakukan? Kata Peng Xiaoyu. Dia berkata dengan ngeri. Beri aku tubuhmu, jika tidak kita berdua akan mati hari ini, kata ahli kuno itu. Serahkan kontrol tubuh. Mendengar ini hati Peng Xiaoyu penuh dengan keputusasaan. Dia tidak tahu bahwa dia akan dipaksa sampai ke titik ini. Awalnya untuk mencegah ahli kuno ini mencuri tubuhnya, dia menggunakan banyak cara untuk membuat tubuh jiwa ini hanya menuruti perintahnya. Tetapi sekarang menghadapi saat krisis antara hidup dan mati, dia ragu-ragu. Jika dia tidak menyerahkan kendali tubuhnya, maka dia pasti akan mati. Namun begitu dia menyerahkan kendali atas tubuhnya, maka dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Sudah selama ini, apakah kamu masih ragu? Apakah menurutmu lelaki tua ini akan rakus akan tubuhmu? Dengarkan, selama lelaki tua ini mengalahkan anak itu, lelaki tua ini akan mengambil tubuh anak itu, dan tubuhmu ini akan dikembalikan lagi kepadamu, kata ahli kuno itu. Oke, pada saat ini aura pedang yang menakutkan telah tiba. Peng Xiaoyu tahu bahwa jika dia tidak membuat keputusan, dia tidak akan memiliki jiwa jika dia mati. Di saat pikiran ini jatuh, meskipun hatinya tidak rela, dia hanya bisa melepaskan kendali seluruh tubuhnya kepada ahli kuno itu. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Setelah membunuh Kaisar Qin, kamu harus mengembalikan kendali tubuhku ini kepadaku lagi, kata Peng Xiaoyu. Segera setelah Peng Xiaoyu memberikan semua kendali tubuhnya kepada ahli kuno itu, seketika kekuatannya langsung meroket. Tetapi setelah meroket, itu berhenti di setengah alam suci, tidak menyentuh ranah alam suci. Sialan, tanpa kekuatan asal, orang tua ini tidak dapat pulih ke basis kultivasi alam suci. Tetapi itu sudah cukup, kata ahli kuno itu. Ada kegembiraan dalam suaranya. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya dan langsung memblokir cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin. Saat ini Qin juga telah sampai di sana. Ah, kamu orang tua.
Suara marah Peng Xiaoyu terdengar di dalam kehampaan. Hahaha, Peng Xiaoyu, jika kamu menyerahkan tubuhmu kepada lelaki tua ini, bagaimana mungkin lelaki tua ini memberimu kesempatan untuk menempati tubuhmu kembali? Sekarang jiwamu rusak, bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali tubuhmu? Kata ahli kuno itu. Suara kuno itu mengandung aura ganas. Seketika jiwa lemah Peng Xiaoyu langsung ditekan jauh di dalam tubuhnya sendiri. Apa situasinya? Qin Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba mengerti bahwa tubuh Peng Xiaoyu telah diduduki oleh ahli kuno itu. Orang ini Peng Xiaoyu pantas menderita pembalasan semacam itu. Qin Chen mencibir. Peng Xiaoyu telah ditekan oleh lelaki tua ini. Jiwanya ada di tangan lelaki tua ini. Lelaki tua ini akan memberikan jiwanya kepadamu. Tetapi keluhan antara kamu dan aku harus dihapuskan, kata ahli kuno itu. Diketahui bahwa ahli kuno itu bernama Gu Junren. Qin Chen tahu bahwa tubuh Peng Xiaoyu benar-benar telah diduduki, tetapi dia belum mati. Kecuali bahwa jiwa Peng Xiaoyu telah sepenuhnya dikendalikan oleh ahli kuno itu. Dan di saat ahli kuno itu berkata seperti itu, Qin Chen menyadari bahwa keluhan antara dia dan Peng Xiaoyu telah diketahui oleh ahli kuno itu. Namun Qin Chen jelas tidak akan melepaskan ahli kuno itu. Jika ahli seperti itu dibiarkan pergi, maka itu akan menjadi ancaman di masa depan. Qin Chen bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung mengaktifkan sutra darah iblis leluhur. Dan pada saat yang sama, pedang karat misterius juga menebas lagi. Dan kedua serangan itu langsung menyerang kepada Peng Xiaoyu lagi. Melihat bahwa Qin Chen tidak ragu untuk melakukan sesuatu kepadanya, Gu Junren itu langsung marah. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba mendesak cakram hitam. Seketika cakram hitam bergetar hebat, dan jejak napas hitam naik dengan cepat. Itu disertai dengan atmosfer berdarah. Di saat jiwa Peng Xiaoyu yang sedang ditekan melihat pemandangan ini, dia sangat marah. Ternyata ahli kuno ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan dia belum menunjukkan semua kekuatannya. Di saat yang sama, pedang Kaisar Agung muncul di tangan Gu Junren, dan itu langsung menebas, langsung bertabrakan dengan pedang karat misterius. Duar! Setelah tabrakan, Gu Junren nampak kesakitan. Apa? Pedang macam apa ini? Wajah Gu Junren ngeri, dan dia berteriak keras. Dia menyadari bahwa di dalam tebasan pedang karat misterius itu ada kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Tetapi walaupun dia terguncang, serangan pedang karat itu juga berhasil dia blokir. Saat ini Qin Chen mengerutkan kening. Jika dia sepenuhnya mendesak pedang karat misterius itu, dia mungkin bisa membunuh lawan. Tetapi konsekuensinya, kesadaran Qin Chen sendiri juga akan ditelan oleh pedang karat misterius. Jadi dia tidak bisa melakukan itu. Qin Chen menyadari bahwa setelah lawan menduduki tubuh Peng Xiaoyu, kekuatannya jelas meroket. Dan kendalinya atas cakram hitam telah mencapai ranah yang benar-benar baru, yang mampu menahan serangan dari sutra darah iblis leluhur. Nak Qin Chen, mengapa repot-repot dengan kekuatan biasa? Kamu bisa mulai menaklukkan ahli kuno ini dengan serangan jiwa. Sebuah suara terdengar dari cakram Gyeoqian Kun, dan itu adalah suara kucing hitam besar. Kucing hitam besar, apakah kamu tidak mau membantu? Kata Qin Chen. Dia tertekan. Kucing hitam besar itu ada di dalam cakram Gyeoqian Kun, tetapi dia tidak pernah keluar untuk membantunya sama sekali. Anak Qin Chen, Kaisar ini bukan tidak membantumu. Alasan mengapa Kaisar tidak membantumu itu untuk membuat Anda membiasakan diri dalam pertempuran tingkat tinggi. Jika Anda mengandalkan orang lain setiap saat, bagaimana Anda bisa memasuki ranah alam suci di masa depan? Kata kucing hitam besar itu. Aku pikir kamu terlalu malas untuk bergerak, kata Qin Chen. Kecuali dia berada dalam krisis hidup dan mati, kucing hitam itu mungkin tidak akan terlalu malas untuk bergerak. Namun pada saat ini, kata-kata kucing hitam besar itu juga memberi petunjuk kepada Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen langsung merilis Wan Senju. Kematian para dewa. Tahap kelima dari Wan Senju itu didesak. Seketika pusaran jiwa yang mengerikan muncul. Kamu, ahli kuno Gu Junren itu terkejut. Qin Chen ingin bersaing dengan dirinya dalam kekuatan jiwa. Seketika cakram hitam di depannya tiba-tiba memancarkan fluktuasi jiwa yang aneh. Nah, kamu ingin bersaing dengan lelaki tua ini untuk mendapatkan jiwa.
orang tua ini tidak bisa mengalahkanmu sebelumnya. Hanya karena orang tua ini tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Sekarang dengan jiwa kecilmu, bagaimana kamu bisa berurusan dengan lelaki tua ini? Kata Gu Junren. Seketika kekuatan tak terlihat naik. Kekuatan jiwa mengumpul untuk melawan serangan jiwa Qin Chen. Segera kedua jiwa itu menyerang dan tiba-tiba bertabrakan dalam kehampaan. Api iblis King Lian. Di saat itu Qin Chen memacu api iblis King Lian. Seketika putaran api biru tiba-tiba muncul. Kekuatan api yang menakutkan tiba-tiba keluar. Sambil mendesak Wan Senju, Qin Chen juga menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi. 3 kekuatan mengerikan itu bergabung bersama untuk mengalahkan lawan. Pada saat ini Qin Chen juga sekali lagi mendesak sutradara iblis leluhur dan juga kuali kuno penekan iblis. Meledak, kekuatan mengerikan mengalir pada saat yang bersamaan. Ahli kuno Gu Junren itu penuh dengan ketakutan dan kekuatan jiwanya terus dikonsumsi hingga terus melemah. Pada akhirnya dengan panik, ahli kuno itu mendesak cakram hitam, sedikit mengguncang kekuatan di sekitarnya dan bergegas melarikan diri. Tetapi pada saat ini sebuah cahaya hitam menyala di kampaan dan itu adalah seekor kucing hitam besar. Kucing hitam besar itu muncul tepat di atas kepala ahli kuno Gu Junren itu dan langsung menghantam Gu Junren dengan cakarnya. Apa? Ahli kuno Gu Junren itu ketakutan. Dia menyaksikan cakar tajam kucing hitam besar itu menghantamnya dan jiwanya langsung pusing. Tetapi pada saat ini serangan Qin Chen juga telah menembus tubuhnya, langsung merobek dagingnya sedikit demi sedikit. Berhenti, aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kata ahli kuno itu. Dia berteriak dengan panik. Apakah sekarang ini Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Kata Qin Chen. Dia mencibir. Untuk ahli kuno di ranah alam suci seperti itu harus dibunuh. Jika tidak, maka pasti akan menyebabkan bencana. Tidak, jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, lelaki tua ini bersedia tunduk padamu, kata ahli kuno itu. Tunduk padamu? Atau menunggu kamu menduduki tubuhku? Qin Chen mencibir. Ahli kuno itu mengikuti Peng Xiaoyu sebelumnya. Tetapi pada saat kritis, dia menduduki tubuh Peng Xiaoyu dan sekarang dia berkata untuk tunduk padanya. Benar-benar lelucon. Tidak. Lelaki tua ini rela mengorbankan jiwanya untukmu. Selama kamu tidak membunuhku, lelaki tua ini bersedia melayanimu sebagai tuan, kata Gu Junren. Saat Gu Junren mengatakan ini, hatinya terhina. Dia adalah seorang ahli kuno yang bermartabat. Tetapi sekarang dia menyerah kepada puncak tap air Martial Emperor yang kecil. Seberapa besar penghinaan ini? Tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya cara lain. Jika dia tidak setuju, hanya ada jalan buntu. Maaf, pemuda ini tidak membutuhkannya, kata Qin Chen. Dia berkata acuh tak acuh. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Gu Junren ini memang sangat kuat. Akan tetapi, jika dia ditipu oleh lawan, itu akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, niat membunuh terus terpancar dari matanya dan tangannya terus bergerak. Tidak, lelaki tua ini masih berguna. Orang tua ini mengikuti Peng Xiaoyu dan mengetahui segalanya tentang kekaisaran Xuan Yuan. Dan sekarang orang tua ini telah merebut tubuh Peng Xiaoyu. Orang tua ini dapat sepenuhnya menyerah kepadamu. Dan kekaisaran Xuan Yuan juga berada di tangan orang tua ini, kata ahli kuno Gu Junren itu. Dia berteriak dan panik dengan keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Kamu orang tua. Ketika jiwa Peng Xiaoyu yang sedang tertekan mendengar semua ini, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba dia menjadi bersemangat. Gu Junren memang sekarang telah mengambil alih tubuh Peng Xiaoyu. Jadi setelah Gu Junren menyerah pada dirinya, dia dapat menggunakan identitas Peng Xiaoyu untuk bertindak di daratan. Dan kekaisaran Xuan Yuan juga akan berada di bawah kendalinya. Ini merupakan keuntungan yang sangat besar untuk menghadapi Raja Iblis dan juga Sangguan Sinner. Melihat hati Qin Chen bergerak, Gu Junren buru-buru berkata, selain itu, lelaki tua ini tahu bahwa Anda menentang iblis alien. Di zaman kuno, lelaki tua ini sangat membenci iblis alien. Lelaki tua ini tidak pernah bersatu dengan iblis alien.
selama kamu mengampuni hidupku, lelaki tua ini bisa memberitahu Anda sebuah rahasia besar tentang iblis alien, kata Gu Junren. Pada akhirnya hati Qin Chen tergerak. Jika Gu Junren dapat mengendalikan kekaisaran Xuan Yuan untuk dirinya sendiri, itu akan sangat bermanfaat. Namun, Qin Chen harus memastikan bahwa Qin Chen dapat benar-benar mengendalikan Gu Junren. Segera, Qin Chen langsung mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan mengerikan menyebar secara langsung. Korbankan asal-usul jiwamu dan biarkan Ben Shao mengendalikannya, kata Qin Chen yang dingin. Jika lelaki tua ini tidak mau, tidak peduli berapa banyak manfaat yang bisa dia berikan, dia harus dibunuh oleh Qin Chen. Yah, baik. Dalam menghadapi ancaman kematian, ahli kuno Gu Junren itu langsung menyebarkan jejak asal-usul jiwanya. Namun dia sebenarnya memiliki harapan yang samar di dalam hatinya. Dia adalah ahli yang kuat di ranah alam suci, dan jiwanya tidak dapat dimurnikan dengan mudah. Namun ketika kekuatan jiwa Qin Chen masuk, ekspresi Gu Junren tiba-tiba berubah. Kekuatan jiwa Qin Chen sangat menakutkan. Bahkan itu sebenarnya mengandung jejak paksaan yang unik. Begitu bersentuhan dengan sumber jiwanya, dia sebenarnya memiliki semacam ketakutan dari lubuk hatinya. Bagaimana ini mungkin? Gu Junren terkejut. Napas jiwa dari puncak tapair martial emperor kecil seperti Qin Chen benar-benar membuatnya merasa ketakutan. Ini seperti hanyalah sebuah fantasi. Pada saat ini Qin Chen juga bersentuhan dengan asal-usul jiwa Gu Junren, dan Qin Chen langsung tertarik dengan asal-usul jiwa Gu Junren. Apakah ini asal-usul jiwa dari ahli di ranah alam suci? Kata Qin Chen, matanya bersinar. Meskipun Qin Chen tidak lebih lemah dari Gu Junren dalam hal jiwa, ini adalah pertama kalinya dia melihat asal-usul jiwa orang kuat di ranah alam suci, yang benar-benar berbeda dari aura jiwa ras iblis alien. Dan segera itu memberi Qin Chen banyak pencerahan dan juga inspirasi. Selanjutnya Qin Chen secara langsung mendesak teknik terlarang jiwa surgawi untuk menyempurnakan jiwa dari Gu Junren. Seketika itu dalam sekejap asal-usul jiwa Gu Junren telah dikendalikan oleh Qin Chen. Apa? Kata Gu Junren, dia terkejut. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pihak lain menyempurnakan jiwanya dengan begitu cepat. Pada saat berikutnya Qin Chen segera merasa bahwa dia dan jiwa ahli kuno Gu Junren telah memiliki hubungan. Selama dia mau, jiwa ahli kuno Gu Junren itu dapat menghilang. Pada saat ini Qin Chen mengendurkan ekspresinya, menepuk bahu Gu Junren dan kemudian berkata, Gu Junren, mulai sekarang kamu akan menjadi bawahan dari pemuda ini. Selama kamu tidak berbicara omong kosong, tidak melakukan hal-hal sembarangan, pemuda ini akan membiarkanmu tetap hidup dengan baik. Dan mungkin di saat bencana di benua Tianwu berakhir, Tuan muda ini bahkan akan membebaskanmu. Terima kasih Tuan, bawahan akan melakukan yang terbaik, kata ahli kuno Gu Junren itu seraya memberi hormat. Wajahnya menjadi sangat pucat. Kecepatan Qin Chen mengendalikan jiwanya benar-benar membuatnya takut. Rasa hormat muncul di hatinya, dan dia bahkan lebih bersemangat karena Qin Chen akan membiarkan dirinya bebas di masa depan. Sekarang Qin Chen telah mengendalikan asal jiwanya. Dengan satu pemikiran Qin Chen, dia dapat memutuskan hidup dan matinya. Ya, sekarang kamu bisa menyerahkan jiwa Peng Xiaoyu, kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Ya, baik Tuan, kata Gu Junren. Dia kemudian mengangkat tangannya. Seketika sosok jiwa kosong muncul. Itu adalah Peng Xiaoyu. Pada saat ini sosok jiwa Peng Xiaoyu menatap Gu Junren dengan ketakutan dan juga kemarahan. Orang tua Gu Junren, kamu penjahat atau malu? Ahli kuno yang bermartabat, kamu bersedia melakukan ini dan menjadi anjing. Kaisar ini merasa jijik padamu, kata Peng Xiaoyu. Dia berkata dengan marah. Peng Xiaoyu, kamu juga seorang kaisar yang hebat. Kamu tidak memahami kebenaran tentang kesuksesan dan kegagalan, kata Gu Junren. Dia mencibir. Dia sama sekali tidak peduli. Bahkan dia mengagumi kekuatan Qin Chen. Belum lagi hidup dan matinya telah dikendalikan oleh Qin Chen. Kemudian dia secara langsung mengorbankan Peng Xiaoyu. Qin Chen. Pada saat ini Peng Xiaoyu memandang Qin Chen. Jiwanya memancarkan aura ketakutan, tetapi dia malah menjadi tenang. Pada saat ini dia menyesal dan kesal di dalam hatinya. Dia adalah ahli di ranah semi alam suci yang bermartabat.
Mengapa dia tidak meledakkan jiwanya sejak awal? Jadi dia tidak harus menanggung penghinaan. Tetapi sekarang jiwanya telah disegel oleh orang tua itu dan dia tidak bisa melawan. Tetapi pada saat yang sama dia juga memiliki harapan yang samar di dalam hatinya, yang disebut kematian lebih buruk daripada hidup. Qin Chen, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, kata Peng Xiaoyu. Dia berkata dengan marah. Melihat mata Qin Chen membuatnya merasa ketakutan. Membunuhmu? Qin Chen mencibir. Peng Xiaoyu ini benar-benar berpikir dengan baik. Membunuh orang seperti dia bukan jawaban. Jangan khawatir, tuan muda ini tidak akan membunuhmu. Pemuda ini akan memurnikan jiwamu siang dan malam, sehingga kamu tidak bisa bertahan, kamu tidak bisa mati, dan kamu bisa merasakan semua rasa sakit. Ngomong-ngomong, ada Sangguan Sinner. Sebelum Sangguan Sinner meninggal, Ben Shao akan membuatmu tetap hidup. Selanjutnya, kamu akan tahu bahwa sebenarnya lebih baik mati daripada hidup, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen kemudian melambaikan tangannya. Seketika jiwa Peng Xiaoyu tiba-tiba dibawa ke dalam kuali kuno penekan iblis. Tidak! Peng Xiaoyu berteriak ngeri. Di dalam kuali kuno penekan iblis, energi iblis melonjak. Untuk skeleton cabang dan yang lainnya, itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Akan tetapi bagi Peng Xiaoyu, itu seperti neraka. Di dalam kuali kuno penekan iblis, Peng Xiaoyu terjun ke dunia iblis tak berujung. Pada saat yang sama, serangkaian energi iblis yang menakutkan mulai menembus ke dalam jiwanya. Itu seperti 10.000 iblis yang menggerogoti tubuhnya, dan itu sangat menyakitkan. Tidak, Qin Chen, biarkan aku keluar, kata Peng Xiaoyu. Dia meraung. Jiwanya terus berfluktuasi dengan sangat keras. Selain itu, Qin Chen juga menuangkan jejak api iblis King Lian. Seketika itu, jejak api nyata yang menghanguskan disertai dengan energi iblis langsung membakar jiwa Peng Xiaoyu. Qin Chen mengendalikan kekuatan ini dengan sangat halus, sehingga Peng Xiaoyu akan merasakan sakit yang tiada akhir. Tetapi dia tidak akan mati dan akan terus menderita siang dan malam. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.